Shalom, selamat hari Natal. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes, dahsyat. Perkenalkan, nama Ibu Guru Diva, dan samping Ibu Guru ada Bapak Guru Tri, serta ada Kakak Sean. Senang sekali kita dapat beribadah bersama-sama pada hari ini, meskipun hanya lewat tayangan virtual, tetapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita mengangkat pujian selamat datang. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian ini. Selamat datang, Yesus Tuhanku, Jauh dari surga tinggi kunjunganmu. selamat datang Tuhanku ke dalam bumi. Damai yang terbawa tiada taranya. Salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia sangat senang kita beribadah saat ini kepadanya. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Nah, anak-anak, biasanya kalau Natal pasti ada sesuatu yang baru. Ada yang punya baju baru, ada yang punya celana baru, ada yang juga punya sepatu baru atau barang-barang yang baru yang lainnya. Tapi kalau Natal harus tidak dengan barang-barang yang baru. Ibu Guru Dipa harus tidak? Tidak harus dong Bapak Guru Tri. Iya, tidak harus. Kita juga bisa memakai baju atau pakaian yang sudah kita punya selama ini. Karena Natal bukan tentang hal-hal yang barang-barang yang baru, tetapi tentang kelahiran juru selamat dunia. Nah, Tuhan Yesus saja datang ke dunia dengan sangat sederhana. Dia lahir di kandang domba dan juga dibungkus dengan kain lampin dan tidur di dalam palungan. Seperti ada lagu yang mengatakan, kandang domba itu rumahnya. Kita menyanyi lagunya, kandang domba itu rumahnya. Anak-anak silakan berdiri. Kandang domba itu rumahnya, palungan hewan ketidurannya. Lahir dari buah Maria, Pangeran Maha Mulia. Aku pun hendak ke Bethlehem Supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Mazmur 146 ayatnya yang kedua yang berbunyi demikian, Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Iya, anak-anak, tadi kita sudah sebutkan kalau Natal ada yang punya baju baru, ada yang mungkin punya celana yang baru, ada mungkin yang punya sepatu baru. Tetapi mungkin ada yang punya barang-barang itu marah-marah dulu sama orang tuanya di rumah supaya dibelikan. Iya, Tuhan senang tidak kalau misalnya kita marah-marah sama orang tua kita? Tuhan senang tidak Ibu Guru Diva? Tentu tidak senang. Iya, Tuhan tidak senang dengan itu. Karena itu kita mau minta ampun sama Tuhan. Kita mau memohon maaf sama Tuhan. Karena kita sudah berbuat salah. Semuanya lipat tangannya. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah berbuat salah selama ini. Kami memohon kepada orang tua kami dengan cara mendesak mereka supaya mereka membelikan kami barang-barang yang baru untuk merayakan Natal.
Tuhan, kami sadar semuanya itu salah dan kami memohon maaf. Ampunilah kami ya Tuhan. Semuanya katakan, amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-10. Lukas 2 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Sekarang kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Bapak Guru kami yang akan bercerita dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya kami juga Tuhan Yesus dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Di malam hari kelahiran Tuhan Yesus, ada beberapa orang yang masih melakukan pekerjaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang pertama mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Siapa ya mereka? Mau tahu jawabannya? Yuk kita dengarkan cerita Alkitab hari ini. Malam itu, para gembala-gembala sedang menjaga ternak mereka. Gembala-gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana. Eits, tunggu dulu. Meskipun mereka orang-orang yang sederhana, tetapi Tuhan mau memakai mereka. Apa ya tugas mereka? Malam pun semakin dingin dan sepi. Tiba-tiba ada satu malaikat yang muncul di depan mereka. Para gembala itu menjadi takut. Malaikat itu berkata, jangan takut. Aku datang membawa kabar gembira untuk semua orang. Hari ini telah lahir juru selamat dunia di Bethlehem. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan tidur di dalam palungan. Para gembala-gembala adalah orang-orang yang pertama kali mendengarkan kabar sukacita tentang kelahiran juru selamat. Tiba-tiba bersama malaikat itu ada banyak sekali malaikat. Langit menjadi terang dan para malaikat memuji Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Wah, para gembala-gembala semakin penasaran. Mereka mau melihat juru selamat yang telah disampaikan kepada mereka. Ayo kita pergi ke Bethlehem. Mereka pun pergi ke Bethlehem. Mereka terus mencari bayi yang sesuai dengan disampaikan kepada mereka. Akhirnya mereka menemukan juru selamat di kandang domba. Tidur di dalam palungan, tempat makanan hewan, dan dibungkus dengan kain lampin. Yesus lahir dengan penuh kesederhanaan. Mereka menceritakan kepada Ibu Maria tentang apa yang telah disampaikan malaikat kepada mereka. Tetapi Ibu Maria hanya menyimpan semuanya itu di dalam hatinya. Para gembala-gembala yang sangat sederhana itu pun pulang. Mereka memuji Tuhan. Semua orang termasuk gembala memuji-muji Tuhan. Amin. Nah anak-anak, bahan cerita kita hari ini terambil dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Tapi yang kita baca hari ini cukup satu ayat saja, terambil dari Lukas 2 ayat yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-20. Anak-anak yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama. Dan anak-anak yang belum bisa membaca, dimohon orang tua untuk mendampingi anak-anak untuk membacakan Alkitab. Lukas 2 ayat yang ke-20 berbunyi demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita mengangkat pujian Immanuel.
1 ayat 23. Isi berita dari malaikat kepada Yesus. Matius 1 ayat 23. Isi berita akan lahirnya Emmanuel. Tibalah saatnya kita untuk membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum itu dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayatnya yang ke-20 yang berbunyi demikian. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan mereka. Sambil membawa persembahan kita, mari kita mengangkat pujian Aku Bawa Persembahan. Sekarang kita mau berdoa untuk persembahan dan juga kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Anak-anak di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini agar dapat dipakai dengan baik. Yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan berkati agar dapat digunakan juga dengan baik. Kami juga bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh merayakan Natal, kami boleh mendengarkan cerita. Semoga kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang mau merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit Tuhan sembuhkan agar mereka dapat melakukan aktivitas mereka kembali dengan baik. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka semua agar mereka dapat menjaga dan mendidik kami dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk para perawat yang saat ini sedang berjuang untuk merawat pasien yang terkontaminasi dengan COVID-19. Tuhan berkati mereka semua agar mereka selalu sehat dan terus dapat menjaga dan merawat pasien serta mengobati pasien dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami agar negara kami senantiasa aman dan kami selalu merasakan sukacita di dalam Tuhan. Berkati juga para pemimpin kami agar mereka dapat memimpin kami dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-14. Lukas 2 ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Anak-anak sekolah minggu yang di rumah, mari kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus bercahaya. Jadikan hidupku terus bercahaya di gereja dan di rumah, di sekolah dimanapun. Ya Tuhan, jadikan hidupku terus bercahaya saat susah dan senang. Setiap waktu ku bersinar, Engkaulah terang dunia, Engkaulah sumber kuatku. Ku mau terus bercahaya untuk kemuliaan-Mu. Anak-anak, mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari kita mengangkat pujian Selamat Natal teman-temanku. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.